Shalom, selamat sore teman-teman yang datang secara onsite dan teman-teman yang ada di Zoom dari rumah. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus ada bagi kita. Dia adalah Allah yang hidup. Minggu ini kita diundang Tuhan untuk boleh beribadah sekali lagi. Sekali lagi kesempatan kita boleh mendengarkan suaranya, teman-teman. Kita bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Minggu ini banyak hal yang mungkin teman-teman lewati. Mungkin hari ini teman-teman juga membawa pergumulan teman-teman. Atau teman-teman ada yang merasa jauh dari Tuhan. Mari pada sore hari ini teman-teman berkata secara lembut, menyapa Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku datang dengan segala ketidaksempurnaan aku. Tolong aku untuk kembali taat kepada Engkau ya Tuhan. Mari secara pribadi teman-teman meminta Tuhan untuk menjamah teman-teman. Ibadah pada sore hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang telah bangkit dari kematian, yaitu Yesus Kristus. Melalui Roh-Nya Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC, gimana nih kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu lagi untuk beribadah secara onsite dan via Zoom. Teman-teman, kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita, perisai kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita naikkan perisaiku. Kau yang memegang hidupku.
kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita naikkan pujian Harapanku. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami merasa tidak aman, kami merasa tidak nyaman di dalam banyak hal ya Tuhan. Tetapi hari ini, pujian ini mengingatkan kami bahwa
kami aman di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan jauh lebih aman lagi ketika kami melakukan dan mendengarkan firman-Mu. Karena di sana ada Engkau yang menggandeng tangan kami. Tuhan, sore hari ini biarlah firman-Mu mencelikkan mata kami. Biarlah firman-Mu boleh kembali membukakan hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk sore ini, untuk pujian nyanyian yang boleh kami nyanyikan bagi Engkau, yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Saat ini kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini yang tidak sempurna untuk menyampaikan kepada teman-teman semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Mungkin Ko Indra mau undang bisa lebih dekat ya yang hadir di gereja. Kita kan kosong nih, kita duduk agak depan aja biar enak ya. Ayo JJ, Gerald, ya. Matthew, Joseph juga boleh maju, ya. Oke. Nah, kita jadi lebih dekat ya. Ko Indra juga mau menyapa teman-teman yang ada di rumah ya. Ada Catherine, Darren 2, Kak Siska, ada Johannes, ada C. Catherine, ada Lia, Maria, ada Cia dan Lia ya, ada Reva, ada Putri, Renat, Tan, Tedrik, Vivian dan Yvonne ya. Teman-teman, selamat datang di SLC, selamat bergumul di dalam firman Tuhan. Hari ini kalau teman-teman datang dengan perasaan aku jauh dari Tuhan, mari sepanjang firman Tuhan ini teman-teman berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen dengar suara Tuhan. Aku pengen sekali lagi dengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah padaku pada hari ini. Oleh karena itu, Ko Indra mengajak kita pada sore hari ini, kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Teman-teman tadi waktu kita pujian ya, WL mengalami ketidaksempurnaan ya, bingung dengan nada. Ko Indra bersyukur untuk itu, kenapa? Karena teman-teman pada hari ini dunia kita terlihat begitu sempurna. Sosial media selalu tampak sempurna, nyanyian orang selalu tampak sempurna. Padahal sebenarnya hidup kita itu tidak sempurna. Teman-teman, bukan hanya WL kita yang tadi bisa kehilangan nada ya. Terkadang kita dalam menjalani kehidupan kita sebenarnya juga bisa salah nada. Benar nggak? Jadi bersyukur sama Tuhan ketika ada ketidaksempurnaan yang kita tampilkan di gereja. Justru bersukacitalah karena di situ kita menyadari kita butuh Tuhan. Oke, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Ini adalah kejadian di mana sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ko Indra baca bagi kita semua, mari kita bayangkan kejadian ini, kita dengarkan firman Tuhan ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya apa? Shalom yang sering kita dengarkan di gereja ya. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya
kepada mereka, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa aku mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ada satu murid yang gak datang, yaitu Thomas. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, ini setelah 8 hari kemudian ya, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas berkata kepada dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau Ko Indra boleh tanya ya. Teman-teman pernah enggak merasa ragu? Ragu terhadap diri teman-teman, ragu terhadap suatu hal. Coba teman-teman bayangkan, sekarang lagi ragu apa? Teman-teman sekarang sedang ragu tentang apa? Masa depan, jurusan, pasangan hidup mungkin belum ya, masih kecil ya. Teman-teman ragu tentang apa? Kalau Ko Indra merenungkan ya, keraguan Ko Indra ya, di masa usia kalian. Ada beberapa hal yang bisa Ko Indra bagikan. Teman-teman, Ko Indra ragu tentang masa depan waktu itu. Jurusan apa? Bagaimana kelanjutan hidupku? Aku kerja jadi apa ya? Waktu SMA itu Ko Indra bingung. Ko Indra ragu. Karena apa? Kenapa ragu? Karena tidak ada something good di dalam diri Ko Indra. Ko Indra sekolah biasa aja. Gak pintar amat ya. Itu pun 2 tahun SMA terakhir itu baru bagus prestasinya. Selama dari TK sampai SMA kelas 1 tuh jelek. Juara nomor 2 dari belakang. Setelah kelas 2 SMA sama kelas 3 SMA baru agak berubah. Tapi Ko Indra bingung, Ko Indra tuh jadi apa? Kuliah apa? Siapa aku? Aku berharga atau enggak? Aku sebenarnya apa? Bingung teman-teman. Mungkin teman-teman juga sedang bingung tentang ini. Meskipun teman-teman mungkin sekarang jago main Mobile Legends ya, jago main PUBG. Tiba-tiba suatu hari ya, kita nggak tahu, PUBG tumbang, Mobile Legends tumbang. Pasti bingung. Aku ini apa ya? Pro player juga udah nggak ada Mobile Legends lagi. Teman-teman, yang kedua, Ko Indra juga bingung dengan relasi. Kenapa? Ko Indra tidak punya hubungan yang baik dengan adik-adik Ko Indra. Di rumah tuh penuh hujatan dengan adik-adik. Ko Indra tidak melihat ada satu harapan bisa punya saudara yang akrab. Karena yang keluar dari mulut selalu cacian dan makian, teman-teman. Ko Indra tidak yakin dengan hidup Ko Indra. Ketiga, Ko Indra ragu ketika melihat keluarga Ko Indra. Papa mama 11 tahun berantem, tidak bicara.
Papa Mama tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk Ko Indra dan adik-adik Ko Indra. Papa Mama tidak peduli satu sama lain. Punya keluarga seperti tidak punya keluarga. Teman-teman, ada 3 keraguan ini. Kalau teman-teman juga meragukan hal ini pada hari ini, mari kita perhatikan kisah Alkitab yang akan menolong kita ketika kita ragu. Teman-teman, kalau kita lihat Thomas, teman-teman, apa yang dia ragukan? Dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak. Dia melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan masih banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalib, Thomas dengan logikanya, dia ragu dengan masa depannya. Teman-teman, ada sebuah season di dalam hidupnya. Dia menjadi ragu. Adopt season. Sebuah masa dia tidak bisa setia lagi kepada Tuhan. Teman-teman, kenapa kita sebagai manusia sering ragu? Karena seringkali kita ingin menemukan sesuatu di dalam diri kita. Kita ingin memakai cara kita. Dan Thomas yang dulunya memakai caranya, dia menggantungkan semua harapannya pada dirinya, masa depannya pada dirinya. Dia akhirnya serahkan kepada Tuhan Yesus. Masa depanku adalah mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, robek lambungnya, dipaku, mati, tidak bernafas. Harapannya sirna. Teman-teman, dia memasuki sebuah masa yang namanya adopt season. Dia berkata seperti ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Teman-teman, seringkali ketika kita melihat teman kita ragu kepada Tuhan, kita menolak dia. Kita lihat, dia meragukan Tuhan, dia gak bisa ikut Tuhan. Teman-teman, padahal keraguan itu ada musimnya. Ada waktunya. Ketika teman-teman ragu, itu adalah waktu untuk teman-teman semakin setelah melewati keraguan itu, teman-teman semakin percaya kepada Tuhan. Teman-teman lihat di sini, teman-temannya Thomas tidak salahin dia. Yohanes tidak mencatat, kamu sih gak beriman. Atau kita lihat teman kita yang nakal di sekolah ya, kita bilang, ini orang gak ada harapan. Kita ragu. Kita meragukan Tuhan itu bisa ubah seseorang. Kita meragukan Tuhan bisa nolong masa depan kita. Kita meragukan bahwa Tuhan tuh bisa memberkati mama papa kita yang sedang bertengkar. Teman-teman, ada masa ragu itu. Tapi bagaimana kita harus berhadapan dengan keraguan ini? Dan kita akan belajar hari ini. Teman-teman, pertama, kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Teman-teman Thomas yang lain, dia tidak menyalahkan Thomas. Dia membiarkan Thomas itu mengalami masa ragu itu. Tetap diundang besoknya setelah 8 hari. Thomas tetap diundang untuk kumpul. Mereka tidak menjauhi Thomas yang sedang ragu. Mereka menerima Thomas itu. Teman-teman, ketika kamu ragu sama Tuhan, Tuhan gak tolak kamu. Selama kamu datang cari Tuhan. Tuhan gak nolak kamu. Jangan kita hidup seperti orang percaya yang gak boleh ragu sama Tuhan. Kalau ada pertanyaan, tanya sama Tuhan, teman-teman. Keraguan itu akan mengubah kita. Teman-teman, tetapi berbeda jikalau kita ragu, kita semakin gak percaya Tuhan. Tuhan gak ada, kita gak mau cari jawaban. Buktinya mana? Yesus gak ada, dia udah disalib. Kalau Thomas begitu ya, aku gak mau lah. Kalian tuh halusinasi, misalnya ya, si Thomas. Besok diajak kumpul, dia gak mau lagi. Gak mau kumpul lah, ngapain ngumpul? Nanti Tuhan datang. Enggak, kalian tuh terlalu halu. Teman-teman, kalau keraguan memimpin teman-teman kepada makin keras hati, hati-hati. Kalian gak akan bisa bertumbuh jadi anak Tuhan yang mengenal Tuhan.
Jadi kalau keraguan, jangan keraskan hati kita. Sok tahu, jangan sok tahu ketika kita ragu. Tuhan gak ada, buktinya mana? Masih ada penderitaan di tengah teman-temanku. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Kita gak tanya Tuhan, Tuhan kenapa masih banyak penderitaan? Padahal ada jawabannya, karena dunia sedang jatuh dalam dosa. Ada tanggung jawab ketika orang melakukan dosa, ada konsekuensinya. Makanya muncul penderitaan. Ada yang penderitaan memang muncul begitu saja seperti Ayub. Tiba-tiba anaknya 10 meninggal. Ternaknya habis, rumahnya kebakar. Teman-teman, ada jawabannya ketika kita datang kepada Tuhan. Teman-teman, izinkan dirimu untuk tetap bertanya kepada Tuhan di masa ragu itu. Ketika kamu bingung dengan keluargamu, tanya kepada Tuhan. Ketika kamu bingung dengan jurusan yang kamu harus ambil, tanya kepada Tuhan. Ketika kamu ragu dengan diri kamu, tanya kepada Tuhan. Ketika kamu bingung, kamu tuh sebenarnya berharga atau enggak, tanya sama Tuhan. Teman-teman, ada sebuah masalah di sini. Thomas itu percaya metode salibnya Romawi. Dia yakin kali kalau orang disalibkan Roma itu pasti mati. Kalau orang yang dihukum itu tidak mati, prajuritnya akan dibunuh oleh kaisar. Jadi logikanya Thomas itu sangat tajam. Pintar dia, teman-teman. Gak mungkin. Kalau sudah disalib Romawi gak mungkin hidup. Sama teman-teman, dia punya keraguan terhadap murid yang lain. Jangan-jangan mereka lagi stres. Teman-teman, padahal mungkin gak? Kan ada 11 murid ya, Yudas sudah gak ada. Mungkin gak dalam sehari 10 orang pengurus SLC ya, 10 orang tuh tiba-tiba gila semua bersama. Jarang terjadi, teman-teman. Psikologi membuktikan ketika ada seorang hamba Tuhan menanyakan, mungkin gak murid-murid Tuhan Yesus ini gangguan jiwa, berhalusinasi, Yesus bangun. Yesus bangkit. Gak mungkin kata psikolog ini. Yesus benar-benar bangkit. Karena gak mungkin. Waktu itu ada 450 orang yang melihat Yesus bangkit. Bahkan lebih. Teman-teman, kalau digabung sama 11 murid. Mungkin gak 500 orang gila dalam waktu sehari. Kata psikolog itu gak mungkin. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Ada ateis bilang ya, itu kan kebangkitan terjadi sekali aja, kok kalian percaya? Sekali aja loh, kok kalian percaya? Jadi ada satu hamba Tuhan bilang gini, kemerdekaan suatu negara kan cuma terjadi sekali. Kenapa kamu percaya? Itu gak mungkin Indonesia merdeka itu. Tapi kenapa kamu percaya? Karena itu memang benar. Yesus benar-benar bangkit, teman-teman. Dan di masa ini, Thomas menjadi ragu. Teman-teman, ada suatu masa di dalam kehidupan Ko Indra merasa ragu. Waktu itu, banyak masalah di dalam keluarga yang menyebabkan adik Ko Indra melakukan tindakan bunuh diri. Tapi puji Tuhan dia selamat. Di momen itu Ko Indra sangat sedih melihat adik Ko Indra tergeletak di rumah sakit, sudah diselamatkan dokter. Ko Indra tanya, Tuhan, kenapa ya papa mamaku berantem mulu? Kenapa keluargaku hancur? Tuhan, Engkau gak ada. Ko Indra ragu, tapi Tuhan izinkan. Tuhan gak kasih petir hari itu waktu Ko Indra tunjuk begini. Karena Ko Indra sedang ragu sama Tuhan. Tuhan sayang sama Ko Indra. Teman-teman, di masa itu Tuhan diam. Sebuah season untuk Ko Indra ragu bahwa Tuhan, Engkau gak ada. Tuhan terima Ko Indra padanya. Begitu juga Tuhan terima Thomas.
Tuhan gak ada tuh keluarin dia dari 11 murid itu. Teman-teman, sampai di sini kita belajar bahwa if doubt leads to question, question lead to answer. And the answer are accepted. Then doubt has done good work. Teman-teman, kalau keraguan memimpin kamu kepada pertanyaan, pertanyaan akan memimpin kamu kepada jawaban, dan jawaban akan kamu terima ketika Tuhan sampaikan. Dan keraguan telah melakukan sebuah hal yang baik, tugas yang baik. It is when doubt becomes stubbornness and stubbornness become a lifestyle that doubt harms faith. Teman-teman, ketika keraguan kamu kepada Tuhan memimpin kamu kepada keras kepala memimpin kamu menjadi kamu gaya hidupnya memang orang yang keras kepala, itu akan merusak iman kamu. Teman-teman, when you doubt, don't stop there. Ketika kamu ragu kepada Tuhan, jangan stop di situ. Let your doubt deepen your faith as you continue to search for the answer. Ketika kamu ragu, teman-teman, biarkan keraguan itu memperdalam iman kamu, memperdalam relasi kamu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena akan ada satu masa, teman-teman akan percaya, dipimpin Tuhan, percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang hidup. Karena ada waktunya Allah yang hidup itu berbicara kepada kita. Teman-teman, begitu luar biasa ketika kita membaca ayat ini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus ya, datang kepada, setelah 8 hari dia datang kepada Thomas. Taruhlah jarimu. Thomas belum ngomong loh. Yesus waktu itu Thomas bilang, aku akan percaya kalau Yesus itu, Tuhan Yesus itu tunjukin ini. Thomas belum ngomong, teman-teman. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dia pikirkan. Lihat gak? Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu. Cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Thomas. Dia berikan langsung. Dia salahin Thomas gak? Lu gak percaya sih, lihat nih. Lu gak usah jadi murid gua deh. Tuhan Yesus gak usir. Tuhan Yesus dengan lembut berkata kepada dia. Lalu Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Teman-teman, statement ini bukan statement biasa. Statement ini adalah statement yang diinginkan oleh Kaisar Roma. Yang ingin mengharapkan semua bangsa yang dijajahnya menyebut dia Allah. Kaisar Roma ingin semua orang sebut dia dewa. Tetapi di sini pengakuan seorang Thomas adalah kepada Allah yang hidup, kepada Yesus. Teman-teman, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Kita termasuk, teman-teman. Berbahagialah setiap kita di masa ragu ini tetap datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Teman-teman, kemampuan kita untuk percaya pada Tuhan ialah karena Dia Allah yang hidup. Teman-teman, tadi setelah Ko Indra meragukan kehidupan Ko Indra. Ko Indra dituntun oleh Tuhan. Ada seorang bapak yang ada di gereja, dia bukan siapa-siapanya Ko Indra, saudara juga bukan. Dia membayar biaya retreat. Ko Indra datang ke satu retreat ya, sebuah ibadah rohani. Ko Indra dibayar penginapannya free untuk ibadah di sana. Pada saat itu, ketika Ko Indra merasa Tuhan tidak mengasihi Ko Indra, Tuhan Yesus berbicara kepada Ko Indra. Waktu itu pendetanya minta, bayangkan Tuhan mati bagi dosamu dan kamu sekarang ada di depan Tuhan.
Waktu itu dengan lembut Tuhan Yesus berkata, Indra, aku mati bagi dosamu. Ke depan kamu gak akan menghadapi hal yang mudah, tetapi aku akan senantiasa menyertaimu. Aku akan senantiasa ada bagi kamu. Aku akan mengasihi kamu seperti aku mati bagi kamu. Aku telah memberikan diriku dan aku akan menyertaimu. Pada malam itu Ko Indra bersujud di hadapan pembicara khotbah itu. Ko Indra berdoa, Tuhan, terima kasih di tengah keluarga yang hancur ini, Tuhan masih sayang sama aku. Kasih-Mu begitu luar biasa. Lalu Tuhan bilang, ampuni papa mamamu, ampuni adikmu, ampuni temanmu yang pernah melukai kamu. Hari itu Ko Indra pulang dengan hati yang penuh kasih, teman-teman. Karena yang bisa isi hati kita yang hancur ini hanya Tuhan. Teman-teman, papa mamamu bisa melukaimu, temanmu bisa melukaimu. Papa mamamu gak bisa penuhi bolong di hatimu, temanmu juga gak bisa, uang juga gak bisa. Kehebatan kamu di PUBG juga gak bisa. Mistiknya kamu di Mobile Legends juga gak bisa buat kamu happy. Hanya Tuhan yang bisa penuhi itu. Ketika Ko Indra pulang, Ko Indra bisa berdoa buat mama papa, bisa berdoa buat adik Ko Indra. Beberapa bulan kemudian adik Ko Indra yang cowok percaya Tuhan. Beberapa waktu kemudian beberapa teman-teman Ko Indra yang dulu jauh dari Tuhan, Ko Indra doain. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan pakai Ko Indra, bukan Ko Indra hebat. Tuhan pakai Ko Indra melihat kasih-Nya kepada banyak orang. Dan hari ini Ko Indra masih melihat kasih Tuhan kepada banyak orang. Ko Indra sering dengar cerita di dalam cross, di dalam sharing pribadi ketika Ko Indra chat beberapa anak SLC. Mereka melewati masa yang sulit. Mereka bergumul dengan mama papanya. Mereka bergumul dengan masa depannya. Tetapi Ko Indra lihat, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Teman-teman, Allah yang hiduplah yang akan membuat kita beriman kepada Dia. Teman-teman, bisa tolong next. Suatu musim dalam hidupmu mungkin kamu akan ragu sama kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Allah yang hidup. Dia akan menghidupkan iman kita dari yang dulunya tidak percaya dan ragu menjadi seorang yang percaya kepada Dia. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Allah yang hidup. Hari ini apa yang kamu ragukan di dalam hidupmu? Masa depanmu? Kamu mungkin merasa gak ada teman sekarang? Kamu merasa ragu? Kamu merasa ragu dengan pelajaranmu? Kamu merasa ragu dengan diri kamu ini siapa? Kamu bingung dengan masa depan keluargamu? Kamu bingung dengan teman-temanmu mungkin yang belum kenal Tuhan? Mari hari ini kamu datang kepada Allah yang hidup. Kamu doakan hal itu. Kamu doakan, Tuhan, aku pengen mama papaku itu mengenal Engkau. Aku pengen melihat bersama Engkau. Dan mulai hari ini aku akan datang terus minta kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup. Tuhan, aku ingin tahu, Tuhan ingin apa dalam hidupku. Aku tidak ingin hidup seperti yang mama papaku inginkan. Karena itu belum tentu yang Tuhan mau. Aku ingin Tuhan mau apa di dalam hidupku. Doa, teman-teman. Mari engkau datang berdoa kepada Tuhan. Dia akan memimpin dirimu yang ragu itu. Melihat bahwa Dia memimpinmu. Dan Dia adalah Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak meremehkan kami ketika kami ragu. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang akan menunjukkan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah Tuhan kami dapat hidup memuliakan nama-Mu. Jikalau kami menemukan jurusan kami
Kami menemukan siapa kami menemukan bakat kami melihat mama papa kami kembali kepada Engkau, kami melihat ada sebuah tujuan yang Engkau berikan di dalam hidup kami, yaitu untuk membawa setiap orang yang tidak mengenal Engkau, bertobat dari dosa mereka dan mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami untuk ada di musim keraguan. Dan Engkau menuntun kami untuk melihat Engkau yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Engkau terus memimpin kami untuk melihat Engkau sebagai Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code atau dapat memasukkan ke amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Mari kita bersatu dan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan doksologi. Mari kita memohon berkat Tuhan bagi kita. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman untuk melakukan firman-Nya, untuk datang kepada Dia di dalam masa ragu, untuk melihat Dia sebagai Allah yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk teman-teman, ibadah selesai, saat teduh. Teman-teman jangan meninggalkan room Zoom dulu, ada beberapa pengumuman bagi kita. Teman-teman bersyukur hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayan yang sudah melayani, yang sudah menolong kita memuji Tuhan. Teman-teman bisa mendoakan pelayanan teman-teman semua, dan teman-teman juga boleh terlibat di dalam pelayanan. Teman-teman yang rindu melayani sebagai WL, singer, atau pemusik dapat menghubungi Ko Indra atau menghubungi sosial media SLC ya. Teman-teman, kedua, bagi teman-teman yang rindu dan berkomitmen ingin bertumbuh mengenal Tuhan dan mengenal diri, silakan bergabung dengan Cross. Teman-teman dapat menghubungi Tan Gecin, admin SLC, atau menghubungi Ko Indra. Teman-teman, kalau dunia sekarang kita bisa main HP selama seminggu, kita dimuridkan oleh dunia. Kenapa kita tidak beri waktu lebih untuk dimuridkan untuk menjadi anak-anak Tuhan dengan belajar firman Tuhan, bergumul bersama ya, bergulat bersama dengan Tuhan di dalam firman, menemukan siapa diri kita. Mari kita kumpul di dalam Cross bagi kita yang rindu dan berkomitmen. Kalau teman-teman merasa belum berkomitmen, teman-teman boleh berdoa kepada Tuhan. Menguji diri dulu, jangan langsung Cross, nanti nggak komitmen. Kalau teman-teman sungguh-sungguh pengen mengenal Tuhan, baru daftar Cross. Kalau belum, ibadah dulu, gumulkan dulu sama Tuhan. Apakah kamu sungguh-sungguh pengen hidup bagi Tuhan di dalam Cross? Ketiga teman-teman, minggu depan memasuki minggu kelima bulan April ini. Maka dari itu kita akan ada seminar teman-teman. Ada OMG ya, obrolan malam minggu. Akan ada topik-topik yang menarik. Secara khusus minggu depan kita akan membahas tentang rasa bersalah. Teman-teman tahu di masa kita remaja ini seringkali ada banyak kritik dari papa mama, dari teman, dari lingkungan yang membuat kita ragu, sebenarnya aku benar atau salah, aku harusnya bagaimana. Ada rasa bersalah yang menekan kita untuk kita menemukan siapa diri kita. Ya, ada hal-hal yang membuat kita rasa bersalah yang menekan, mengecilkan kita sehingga kita tidak bisa maksimal menjadi manusia seutuhnya yang Tuhan mau. Jadi tema kita minggu depan sangat menarik. Kita akan dalam bentuk talk show. Kita akan dilayani oleh saudari Josephine dan pembicaranya adalah Kak Siska. Kita akan lebih santai. Kita akan ada talk show di sini. Jadi teman-teman undang sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman melihat ada teman-teman yang sering merasa minder, sering merasa bersalah, sering down di dalam hidupnya. Ini kesempatan teman-teman mengundang teman-teman kalian untuk mengalami Tuhan lewat topik ini. Temanya adalah Christ love heal my guilt. Guilt itu rasa bersalah ya. Kasih Tuhan Yesus memulihkan rasa bersalahku. Jadi teman-teman, Ko Indra mengundang yang ada di Zoom juga boleh hadir secara onsite dan akan lebih seru kalau kita hadir secara person di tempat ini. Sampai jumpa teman-teman di Zoom minggu depan dan ibadah onsite minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa be the salt, be the light for Christ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.